Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Virginia dari kelas akuntansi D angkatan 2018, NIM C02185009. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penjualan angsuran pada mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1. Kita perlu ketahui bersama bahwa yang dimaksud penjualan angsuran adalah penjualan yang dilakukan dengan perjanjian di mana pembayaran dilaksanakan secara bertahap, yaitu yang pertama, pada saat barang-barang diserahkan kepada pembeli, penjual menerima pembayaran pertama dari harga penjualan, maksudnya down payment. Yang kedua, sisanya dibayar dalam beberapa kali angsuran. My first night out with you, treat me right and buy me shoes. Let me be your. Jadi, antara penjual dan pembeli itu memiliki perjanjian atau kontrak satu sama lain, sehingga terdapat beberapa bentuk perjanjian atau kontrak penjual angsuran, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perjanjian penjualan bersyarat atau conditional sales contract. Yang dimaksud itu yaitu di mana barang-barang telah diserahkan, tetapi hak atas barang masih belum di tangan penjual karena pembayarannya belum lunas. Yang kedua, pada saat perjanjian ditandatangani dan pembayaran pertama telah dilakukan, maka hak milik dapat diserahkan kepada pembeli, tetapi dengan menggadaikan atau menghipotekan untuk bagian harga penjualan yang belum dibayar kepada si penjual. Yang ketiga, hak milik atas barang-barang untuk sementara diserahkan kepada suatu badan atau trust sampai pembayaran harga penjualan dilunasi. Jadi, setelah lunas barulah barang diserahkan kepada pemiliknya. Ketika belum lunas, maka barang sementara diserahkan kepada badan. Yang keempat, beli sewa atau lease purchase, yaitu barang-barang yang telah diserahkan kepada pembeli. Prosedurnya, pembayaran angsuran dianggap sewa sebagai harga dalam kontrak telah dibayar lunas. Baru sesudah itu hak milik dipindahkan kepada pembeli. Jadi setelah pembayaran angsuran itu dianggap sewa sampai harga kontrak telah dibayar lunas sampai sudah lunas, barulah hak milik dipindahkan kepada pembeli. Itulah yang dimaksud dengan beli sewa. Apabila sewanya sudah dianggap lunas, harga sewanya sudah dianggap lunas, maka barulah hak milik dipindahkan kepada pembeli. Jadi untuk keempat jenis perjanjian atau kontrak angsuran ini biasanya itu dilakukan untuk barang-barang yang tidak bergerak, barang yang tidak bergerak atau aset tetap seperti gedung, tanah, aktiva tahan lama lainnya seperti mesin, kendaraan, dan lain-lain. Oke, selanjutnya kita masuk ke faktor-faktor yang harus diperhatikan oleh penjual. Yang pertama, besarnya pembayaran pertama atau down payment, yaitu harus cukup untuk menutupi semua penurunan harga barang dari semula barang baru menjadi barang bekas. Yang kedua, jangka waktu pembayaran tidak terlalu lama. 2. Besarnya pembayaran angsuran periodik harus diperhitungkan cukup untuk menutup kemungkinan penurunan nilai barang-barang yang ada selama jangka pembayaran yang satu dengan pembayaran angsuran berikutnya. Terdapat pula pengakuan laba kotor dalam penjualan angsuran,
Yang pertama, laba kotor diakui untuk periode terjadinya transaksi penjualan, yaitu angsuran diperlakukan seperti halnya transaksi penjualan kredit. Laba kotor yang terjadi diakui pada saat penyerahan barang dengan ditandai piutang atau tagihan kepada langganan. Prosedur yang menghubungkan tingkat keuntungan dengan realisasi penerimaan angsuran pada perjanjian penjualan angsuran adalah sebagai berikut. Yang pertama, penerimaan pembayaran pertama dicatat sebagai pengembalian harga pokok atau cost. Yang kedua, penerimaan pembayaran pertama dicatat sebagai realisasi keuntungan yang diperoleh sesuai dengan kontrak penjualan. Yang ketiga, setiap penerimaan pembayaran yang sesuai dengan perjanjian dicatat baik sebagai pengembalian barang atau cost maupun sebagai realisasi keuntungan di dalam perbandingan yang sesuai dengan posisi harga pokok dan keuntungan yang terjadi pada saat perjanjian penjualan angsuran ditandatangani. Langsung kita masuk ke contoh soal, yaitu PT Sentana, yaitu suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang jual beli harta tidak bergerak. Penjualan rumah kepada Tuan Hartono dengan harga 2.500.000. Harga pokok rumah itu menurut pembukuan PT Sentana sebesar 1.500.000. Beberapa ketentuan yang diatur di dalam kontrak penjualan, khususnya yang berhubungan dengan syarat pembayaran adalah sebagai berikut. Pembayaran pertama atau down payment sebesar 500.000. Untuk menjamin keamanan milik rumah tersebut, PT Sentana dan Tuan Hartono setuju untuk menghipotekan rumah tersebut dari Tuan Hartono kepada PT Sentana sebesar 2 juta. Akte hipotek ditandatangani pada tanggal 1 September 1980. Dibayar dalam jangka bunga hipotek sebesar 12% setahun untuk sisa penjualan hipotek yang belum dibayar. Komisi dan biaya-biaya lainnya guna menyelesaikan akte hipotek sejumlah 50.000 telah dibayar tunai oleh PT Sentana. Angsuran pokok dan bunga hipotek untuk pertama kali baru akan dilakukan pada tahun 1981. Baik, langsung saja kita mulai pada pembahasan, yaitu bisa dilihat pada layar mengenai jurnalnya. Bisa dilihat laba diakui pada periode penjualan, laba diakui secara profesional dengan penerimaan angsuran. Perlu diingat bahwa bunga hipotek yang akan diterima pada akhir tahun 1981 sebesar 64 juta harus dicatat sebagai kerugian sebab pada tahun 1982 sama sekali tidak bisa diterima. Dengan demikian maka laba tahun 1981 harus dikoreksi kembali.